Dusun Gano untuk menjadi Ulai Jurung ataupun kepala dusun. Kalau dulu lagi namanya kepala lorong gitu. Saya kelahiran tahun 2009, D3 Teknik Elektromedis, Jalan Capola, lorongnya Kelurahan Kampung Dingin, alamat saya. Ulai Jurung dari tahun 2019 sampai dengan sekarang. Next. Ini bukan betul nih, Pak. Iya, saya ketua DPD Kami Pak. Tapi diminta bantu. Nah, saya sampaikan profil Dusun Gano. Dusun Gano merupakan salah satu dusun dari Kampungan Dingin, Kecamatan Utara, Kota Banda Aceh, yang merupakan dusun yang keempat yang terletak di bagian utara Kampungan Dingin dengan jumlah kepala keluarga 336 kakak dengan jumlah jiwa kurang lebih 1.168 jiwa. Mata pencarian masyarakat didominasi dengan profesi perdagangan ikan di TP Ilang Pulau dan pasar Amal Hiralang Dingin. Jumlah ini bersisar 50% dari kepala keluarga, selebihnya masyarakat dengan profesi PNS, wirausaha, karyawan, dan IFT. Ini sengaja kami paparkan supaya Bapak bisa nyambung penjelasan berikutnya. Jadi karakter masyarakat kita itu memang karakter masyarakat akar rumput. Akar rumput artinya memang pinggir pantai, di daerah pinggir pantai dengan tingkat pendidikan juga tidak tinggi-tinggi sekali, gitu kan. Nah, kemudian sedikit saya cerita posisi Dusun Gano itu adalah dusun yang paling ujung. Kalau kita pergi ini panjang mulai start Gampong Landingin dari Teku Diblang sampai dengan daerah raya itu panjangnya 2,4 kilo, 2.400. Ini saya informasikan dengan pasti bahwa itu panjangnya 2.400 meter atau 2,5 kilo panjangnya, gitu. Bersebelahan dengan Gampong Daerah Raya. Ketika ada ikan, ada jembatan, orang jualan ikan kecil-kecil itu batasnya. Nah, kemudian menjorok ke kiri, Dusun Gano itu kurang lebih 350 meter. Tapi panjang Dusun Gano, kalau Lam Dingin keseluruhan itu 2,4, panjang Dusun Gano itu 1,5 kilo, 1.500 meter. Startnya itu dari supermarket Awana atau di seberangnya ini Pak Jack Coffee gitu kan. Nah, mulai start di depan itu udah Dusun Gano sampai ke sana. Mungkin ibu-ibu mau tahu siapa owner Jack Coffee itu, Pak, ada Pak Is di belakang kita. Dari situ startnya sampai ke belakang. Nah, tapi foto ini kan saya tampilkan, Pak, karena ada masalah dengan kapal batas. Itu yang belum kita selesaikan dengan Lampulau. Ini menjadi PR kita bersama bagaimana menyelesaikan itu. Maka kami sepakat, bukan saya aja, kepala dusun juga tidak berani buat geografisnya, petanya Lam Dingin secara keseluruhan, Gano secara khusus. Next. Administrasi kependudukan, jumlah penduduk itu ada penambahan antara tahun 2020 sampai dengan tahun 2021. Hari ini jumlah KK 336, jumlah maksudnya masyarakat yang perempuan 597, yang laki-laki 601 orang. Ya, next. Kemudian bantuan ini untuk tahun 2021 saja. BST ada 18 orang, PKH 38 orang, BPNT ada 45 orang, zakat ada 45 orang, fakir uzur 1 orang, fakir 4 orang. Ya, next. PLT 5 orang ya. Nah, sosial dan ekonomi, usaha warga dusun itu berbagai macam. Karena memang di sana rata-rata seperti saya penjelasan dari para penjual, saya hanya mengambil wakil-wakil aja, wakil-wakil usaha saja. Saya tidak foto semua usaha itu, tapi kira-kira beginilah. Ada supermarket Awana, ada usaha jualan pisang gitu, ada usaha jualan pempek, kemudian ada pengelasan, lontong, depot isi ulang, jualan pisang goreng, usaha mama ikan kayu. Nah, itu banyak. Di sana itu memang menjadi mata pencarian bagi masyarakat di Dusun Gano secara dominan. Next.
Nah, kemudian kita masuk ke perlindungan masyarakat dan kewilayahan. Satu, sosialisasi pencegahan COVID. Mengumumkan secara berkelanjutan untuk mematuhi protokol kesehatan dan melakukan vaksinasi kepada warga. Pengumuman itu kita lakukan di Masjid Al-Maghfirah sebelum sholat Jumat dan setelah sholat berjamaah lainnya. Jadi sudah sampai 10 kali lebih itu, Pak, pengumuman itu. Nah, pengumuman itu bahwa pertama jaga 3M gitu, kemudian silakan vaksinasi, dan saya sebagai bertanggung jawab jangan mengumumkan saja ke masyarakat. Akhirnya saya pun divaksin. Saya divaksin, kemudian diambil oleh Bapak Kapolsek, juga Bapak Pj, gitu kan. Nah, jadi saya nampakkan ke masyarakat bahwa tidak apa-apa, karena hoax yang beredar itu juga tidak mudah untuk menghilangkan hoax itu. Orang kan takut gitu kan. Jadi kalangan yang tidak terikat dengan pemerintahan itu masih sulit untuk vaksinasi, tapi kalangan yang terikat dengan pemerintahan seperti pegawai negeri, honorer, mahasiswa, murid itu sudah mulai menerima vaksinasi mereka. Next. Ya, kemudian perlindungan masyarakat kewilayahan, pembangunan bersumber dari dana desa. Ini adalah wakil saya tampilkan. Pertama ada atap dapur umum di masjid, kemudian ada pagar kuburan, kemudian parit dan tutup parit, kemudian ada atap tempat wudhu, ada juga lampu tiang dan sebagainya. Gitu. Ada beberapa lagi yang tidak kami tampilkan, tapi ini mewakili. Next. Ini Pak Boy pakai lama komputernya ya Pak Boy ini. Kalau 15 menit nggak cukup nih. Nah, kemudian mitigasi bencana, penyiapan jalur evakuasi. Jika banjir akan diarahkan ke lantai 2 Masjid Al-Maghfirah di Sunggano. Karena di Masjid Al-Maghfirah di Sunggano 2 lantai, maka kalau banjir kita menyiapkan untuk lantai ke atas, naik ke lantai 2. Nah, bila bencana gempa akan diarahkan ke arah kota. Memang sudah ada petunjuk jalur evakuasinya di sana. Next. Nah, kebersihan lingkungan dan hunian sehat. Semua rumah itu layak huni. Semua rumah itu layak huni. Hanya saja besok ketika ibu pergi, kita ada persoalan sedikit bahwa di simpang Gano sana, yang simpang Al-Maghfirah, itu ada bagian kolam punya tanahnya perikanan, Pak. Jadi masyarakat kita yang buat di situ awalnya hanya buat semacam gubuk-gubuk begitu, tapi mereka punya rumah. Jadi gubuk itu artinya termasuk liar. Sebenarnya tidak dibolehkan oleh perikanan. Nah, di sini saya gendangnya dua. Satu sisi sebagai oleh jurung berarti kan kaki tangannya pemerintah, gitu. Jadi turunan juga lah dari dinas perikanan kelautan meminta supaya masyarakat situ tidak membuat lagi rumah, gitu. Tapi di satu sisi lagi, saya kan orang tua dari masyarakat Gano yang saya cintai ini, gitu. Sehingga saya katakan, Bapak Dinas Kelautan, kalau Bapak memang menggusur mereka sudah siap untuk digusur. Tapi besok terus Bapak harus melakukan sesuatu, actionnya apa gitu. Gusur, lalu bangun terus bangunannya. Tapi kalau Bapak gusur, lalu kosong, maka saya akan berpikir, biarlah warga saya itu sementara belum Bapak manfaatkan, pakailah dulu. Karena mereka ada jualan tilong di situ, ada jualan potong-potong ikan lebih, ada jualan ikan kayu di situ. Nah, itu persoalannya kalau Ibu lihat, itu memang tidak layak, tapi yang sebenarnya itu bukan rumah. Itu bukan rumah. Kalau besok Ibu pergi sana, itu bukan rumah. Mereka sudah siap. Kalau misalnya hari ini disuruh bongkar, itu memang sudah siap. Karena itu ditempel-tempel, rumahnya ditempel-tempel. Ya, kemudian pemanfaatan lahan kosong. Di Gano itu banyak lahan kosong, Pak. Jadi kita sepakat dengan anak-anak muda Gano bahwa semua lahan kosong ini kita berdayakan untuk lele. Dan ternyata inilah yang menjadi cikal bakal di Gano menjadi salah satu produsen lele yang ada untuk Kota Banda Aceh. Dan kalau Bapak pergi ke belakang Masjid Gano itu, Bapak akan lihat memang tanah-tanah itu sudah dibentuk itu menjadi kolam lele. Dan itu anak muda yang menggerakkan. Ini luar biasa yang kami rasakan, bermanfaatnya lahan kosong itu. Kalau tidak itu sumber nyamuk, sumber ular, macam dan sebagainya. Next. Kebersihan lingkungan dan hunian sehat. Nah, masih judul itu ya. Kemudian peran serta warga untuk gotong royong. Luar biasa. Kalau untuk gotong royong, masyarakatnya sangat antusias. Mereka itu sangat tergantung seperti apa cara kita berkomunikasi
komunikasi, cara kita mengarahkan, sangat tergantung dengan itu. Bagus kita komunikasi, beres semua. Yang dimaksud gotong royong bukan kebersihan aja, Pak. Bukan gotong royong kebersihan aja. Pelaksanaan semua kegiatan-kegiatan, mereka memang antusias semua. Misalnya ada orang meninggal, itu yang muda-muda langsung pergi ke kuburan. Kita nggak nyari-nyari lagi. Begitu kita umumkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal dunia fulan bin fulan gitu. Mari sama-sama kita fardu kifayah. Yang anak mudanya langsung kuburan, udah tahu kerjanya. Yang tifat saya seperti ketuimu bersama pemandian dan masing-masing udah tahu kerjanya. Itu satu. Kemudian begitu kurban, luar biasa. Ini fotonya kalau kita mau tampilkan banyak, tapi ini mewakili saja lah. Jadi luar biasa kalau antusias. Anak mudanya aja kurang lebih sampai 40 orang. Ini yang beda dengan dusun lain. Dusun lain mungkin sudah kurang anak mudanya, tapi dusun kita cukup ramai. Jadi mudah kita minta tolong, kita bersatu. Kemudian kondisi saluran secara umum sangat baik gitu. Jangan seperti kita orang tidak bersyukur. Saya katakan kami sangat baik. Hanya saja perlu perbaikan saluran yang berada di Jalan Tuan Pulau, penghubung antara Lampulo dengan Kampung Lambingin. Di situ kebetulan airnya tidak mengalir ke posisi yang besar, tapi masuknya malah ke sana tidak, jadi tergenang di tengah. Inilah jadi masalah. Gara-gara air ini tergenang jadi kumuh jadinya. Jadi kumuh di sekitar itu. Kalau yang lain secara umum alhamdulillah oke, karena ada bantuan dari kotaku juga dana mampu. Nah, rencana inovasi. Tapi sebelum rencana inovasi saya bicara di bawah dulu. Inovasi yang sudah dilakukan dari Dusun Gano adalah kami mengusulkan untuk kampung pendirian space iklan. Jadi space iklan untuk kampung Lambingin ini, space iklan itu yang untuk kita sewa-sewakan itu. Nah, untuk memberikan income kepada kampung. Jadi kita kan berpikir bagaimana kampung Lambingin secara umum harus ada pemasukan. Misalnya dengan duit yang digelontorkan bertahap, misalnya 240 juta misalnya. Kalau kita beli satu rumah, juga sewanya setahun sekitar 6 atau 7 juta. Tapi hari ini dengan adanya tiga space iklan ini, walaupun yang aktif baru 2, dan karena kita baru buat, maka ini ada pengenalan. Begitu kita buat kan, masyarakat belum tahu bahwa space iklan itu disewakan lewat. Maka efektifnya sejak tahun 2021 ini. Dan itu sudah memasukkan, saya cek itu 16 juta. 16 juta itu nanti artinya itu keuntungannya, walaupun nanti ada biaya pemeliharaan, biaya di situ dibagi-bagi, tapi artinya yang ingin saya katakan sudah memasukkan 16 juta dari harga 2 yang sudah aktif. Kalau yang aktif ini berarti hanya sekitar 160 juta 2 buah. Kalau yang satu baru kita buat, yang tempat Pak Jaki itu selama cabang kecil itu baru. Jadi itu orang belum kenal. Jadi yang kedua mereka udah kenal, dalam tahun ini sudah masukkan duit 16 juta. Jadi 160 juta udah masuk duit 16 juta, itu sangat lumayan, dan itu gagasan dari Dusun Gano. Kemudian yang kedua, kampung Lambingin sebagai produsen bibit bebek. Kami sudah berpikir bahwa kebutuhan bebek sehari di kota Banda Aceh itu 1000 ekor. Para peternak bebek yang ada di sekitaran Banda Aceh itu membeli bebek di Medan. Oleh karenanya, ternyata kita bisa. Lalu kami sudah coba buat, sehingga kami punya komunitas sekarang, kurang lebih komunitasnya 11, termasuk ada Pak Robi di situ, mantan kepala dusun juga. Komunitas Satu Banda Aceh yang kami pimpin ini hari ini sudah mempunyai 53 kotak sintetas. Jadi kita berpikir bagaimana Banda Aceh, bibit bebek dari Banda Aceh bisa disuplai dari Kampung Lambingin itu. Dan ini sedang proses, sedang berjalan. Kemudian Kampung Lambingin sebagai penghasil ikan lele, yang tadi saya ceritakan sudah menghasilkan ikan lele gitu. Nah, itu inovasi yang sudah kami lakukan. Lalu sekarang rencana inovasi ke depan, masukan kami sekedar untuk dusun dan untuk kampung. Kalau saya bicaranya lebih suka saya untuk kampung ceritanya kan gitu. Yaitu pendirian bank sampah. Saya sudah pernah usulkan tahun lalu supaya kita mendirikan bank sampah, sehingga ibu-ibu itu kan kumpulin plastik-plastik di rumah yang nggak perlu, nanti pergi ke bank sampah, nanti ditukar dengan 1 kilo gula, 1 kilo minyak, begitulah. Tapi kemarin karena eksesif COVID dan sebagainya, jadi fokus kita terpecah-pecah gitu. Tapi ini kami usulkan untuk keinginan kami. Dan pembuatan bibit-bibitan ikan lele. Kalau ikan lele itu selama ini peternak ini yang ada tempat kita membeli bibitnya, kami kepingin bibitnya, hatchery-nya sendiri ada di Dusun Gano ataupun di Kampung Lambingin. Itu yang perlu kita buat perhatian. Dan ini untuk
produksi BPPB ini kami sudah membuat pelatihan juga. Kami baru saja melakukan pelatihan. Next. Ini contoh spesifik yang kami buat seperti ini, yang sekarang ada di Jampolan ini. Permasalahan. Sebenarnya kita kalau ngomong masalah ini nggak bagus, gitu, Pak. Masalah itu paling nggak bagus sebenarnya. Tapi karena itulah faktanya memang harus kita selesaikan. Kadang-kadang kita kurang bersyukur, tapi memang harus kita hadapi. Coba mulai. Permasalahan dalam dusun. Yang pertama, seperti penjelasan tadi, tapal batas dusun danau dengan kampung Lampulo. Itu belum selesai, Pak. Itu belum selesai, tapi saya dengar informasi dari kemarin bahwa semasa Pak Aminullah ini itu dipending dulu katanya. Nah, itu informasinya. Tapi itu harus kita selesaikan. Kemudian konflik antar warga, yaitu batas tanah, rumah tangga, itu kami selama ini secara dusun menyelesaikan itu secara musyawarah. Musyawarah itu dihadiri oleh Wapet, Tengku Imum, tokoh-tokoh masyarakat. Lihat tingkat parah tidaknya kasus. Nah, konflik antar warga ini kami pakai dengan hukum adat. Kami pakai dengan hukum adat dulu. Kalau kami tidak sanggup, baru bawa ke hukum positif. Hukum adat adalah hukum yang diselesaikan di kampung secara kekeluargaan, menjadi berlapang dada dan sebagainya. Tapi kalau ketika kami tidak mampu, baru kami alihkan ke hukum positif, ke kepolisian, ke mahkamah syariah, ke badan pertanahan kalau masalah tanah. Nah, kemudian untuk mencegah gitu ya konflik antar warga, kakak beradik, ibu dengan anak, tetangga, kita juga bantu dengan adanya pelaksanaan majelis taklim. Pergilah ke majelis taklim itu. Pergi majelis taklim dengan ceramah, ikutlah pengajian-pengajian sehingga bisa menurunkan tensi. Nah, kemudian permasalahan dalam Kota Banda Aceh. Nah, ini yang kami pikirkan. Dampak negatif keberadaan pasar Al-Mahira. Jadi keberadaan pasar Al-Mahira, jadi begini, ini migrasi. Perpindahan pasar Penayung ke pasar Al-Mahira itu ada efek positif, ada efek negatif. Positifnya adalah Lambingin menjadi sebuah tempat lokasi transaksi mencari keuntungan, yaitu dengan adanya pasar, sehingga jadinya pusat pemberdayaan ekonomi terhadap warga dusun danau khususnya dan warga umumnya. Kalau tidak tidak menggunakan fasilitas yang ada pasar itu, berarti salah sendiri. Artinya fasilitas sudah ada, tapi dia nggak buat, kan gitu. Nah, jadi jangan sampai juga bilang Buya Tameng berasiki, ya kan? Buya Kampung, gedeng-gedeng, padahal pasarnya sudah ada. Itu efek positifnya, tinggal bagaimana dengan warga dusun danau saja lah, kira-kira. Itu satu. Nah, tapi Pak, ada efek negatif yang saya bilang. Migrasi itu, Pak. Perpindahan masyarakat, perpindahan pasar itu ke situ otomatis perpindahan masyarakat. Perpindahan masyarakat otomatis perpindahan perilaku. Perilaku juga bergeser kami di sana, Pak. Nah, kami sangat perlu membuat satu peraturan khusus yang dibuat oleh Kampung Lambingin, dan saya sebagai kepala dusun sudah men-setting, Pak. Itu di halaman terakhir yang saya kasih nama Bapak, saya sudah coba menyusun, itu dari saya. Jadi nanti kami tampilkan juga ke Bapak Kesi, ke Bapak Tuhaput untuk dipelajari. Karena persoalannya begini, ketika datang, Bang, saya mau jualan, di mana? Di atas paret. Di atas paret. Kan nggak mungkin gitu, Pak. Nah, ini kan menyangkut dengan kesehatan, bau dan sebagainya. Akhirnya saya berpikir, ini coba kita buat kanun. Bukan buat kanun lah, buat peraturan itu di halaman terakhir. Bahwa di atas paret itu tidak boleh. Yang boleh itu di tanah. Kemudian paret itu hanya untuk sebatas jalan masuk saja seperlunya. Kemudian dagangan yang tidak bau seperti ikan, ayam, daging itu tidak boleh gitu. Nah, kita buat semacam itu peraturan. Dan sudah ada, Bu, di halaman terakhir itu sudah saya lampirkan apa yang kami inginkan seperti itu. Resam kampung ada resam kampung, tapi resam kampung tidak mendetail. Mungkin buat resam kampung pasarnya juga belum ada mungkin, Pak. Tapi ini kami sangat butuh dengan situasi kami, karena pasar itu di daerah kami, Al-Mahira, maka peraturan itu juga harus lebih ketat dari sekarang. Nah, kemudian solusi seperti tadi soal masalah tapal batas perlu musyawarah dari pihak Kampung Lambingin dan Kampung Lampulo. Kalau kami, karena permasalahannya dengan Kampung Lampulo. Nah, konflik antar warga diselesaikan dengan hukum adat ini, dan pelaksanaannya oleh majelis taklim.
Kemudian dampak negatif keberadaan pasar Al-Mahira, ada istiadat, kumuh, kotor dan sebagainya. Kumuh itu bukan saja dari kebersihan, tapi dari cara pemikiran-pemikiran itu. Maka ini pemerintah perlu duduk musyawarah dengan 3 kampung terkait, dengan Lamberuscape, dengan Lamdingin, dengan Lampulo, untuk menyamakan persepsi itu, Pak. Jadi ini saya tawarkan. Kemarin itu waktu duduk juga saya tawarkan gitu. Nah, jadi jangan Lamdingin saja lah. Nah, ini saat kami ini pasar Al-Mahira, kira-kira pasar Al-Mahira itu sebentar. Ini waktu ini musyawarah, ini musyawarah tokoh, ini waktu contoh penyelesaian warga gitu. Kemudian ini pasar Al-Mahira yang kita bicarakan tadi. Ya, next. Nah, moto saya Lamdingin semakin berkelas. Kenapa latar belakang Lamdingin semakin berkelas? Karena saya perhatikan para tokoh yang ada di Lamdingin itu sudah meningkatkan dari tahun-tahun lalu tingkat intelektual, kecerdasan, dan ternyata apalagi ini misalnya ganti anak muda gitu kan kesinya. Jadi kan kita lebih bisa bersinergi lah. Gitu. Kalau kemarin saya seperti nggak ada kawan. Ketika saya lihat konsep saya misalnya kepingin buat waterboom gitu. Kita dilewat pasar Al-Mahira itu ada tanah punya Aceh Besar. Aceh Besar itu tanah itu. Saya berpikir mau buat waterboom untuk anak-anak aja gitu kan. Nah, memang tentu ada dananya, nanti kita pikirkan. Tapi ketika saya lepaskan konsep itu, nanti kita buat waterboom, nanti kita buat sepeda gantung gitu kan, apa itu ternyata terus tertepis. Jadi saya kalau udah tertepis, karena saya bukannya pegang tongkat begitu ya sudah, akhirnya saya berharap kalau memungkinkan dengan energi baru, sekarang pakai energi baru kita bisa bersama, kita bangun lagi Lamdingin ini lebih hebat lagi seperti itu. Makanya saya berpikir moto Lamdingin semakin berkelas. Aslinya apa? Ini juga bagian daripada sebuah doa. Next. Nah, ini video kegiatan. Kalau ini next, video lain udah terekam belum? Yang lain tadi udah nih. Yang tadi udah. Habis. Nah, nggak apa-apa. Kalau saja. Ini masalah liputan pembibitan bibit bebek yang ada di Dusun Ganong. Nah, di Kalbakal. Nah, kemudian ini lele. Masyarakat anak-anak muda liputan dari proses peternakan lele yang ada di Dusun Ganong. Nah, ini yang kemarin pelaksanaan Maulid. Next, kalau berikutnya. Kita ada waktu. Nah, ini tokoh Dusun Ganong. Kami tampilkan. Ini para tokoh Dusun Ganong yang membantu saya sehingga saya bisa bertahan gitu kan. Ini Tengku Khairuddin sebagai imam, Bapak Fauzi Jafar sebagai pelapor, Pak Jalaluddin sebagai koordinator PRI. Ini sesepuh kita di Ganong, Sofian Abdullah, Ketua WKM di Jalan Mungkira. Ini Pak Syarifudi, yaitu Tuha Adat Dusun. Ini Rian Aulianda, yaitu sebagai Ketua Pemuda Dusun Ganong. Next. Jadi kita senantiasa berkompromi dengan mereka. Fasilitas umum di Dusun Ganong. Ada Masjid Al-Maghfirah, ini. Ada PAUD Tengku di Kuta, Sekolah Dasar Negeri 1 Banda Aceh, kemudian Pasar Rakyat Al-Mahira. Next. Ini serba-serbi Dusun Ganong, ini bersama tokoh dan para pemuda. Kemudian ini pelatihan penentasan unggas, tapi ini tidak Lamdingin, artinya dari Dusun Ganong. Ini ketika kita sebelum itu ada kita tempelkan di spanduk, kita mengajak masyarakat siapa yang mau belajar pembibitan unggas silakan itu ini spanduknya. Kemudian ini pelaksanaan kurban, kemudian ini pelaksanaan Maulid Nabi, kemudian kita juga ada klub bola Ganong. Ini inovasi dan kreativitas daripada anak muda kita. Next. Nah, ini closing statement dari saya. Membangun suatu daerah dibutuhkan kepedulian dari para warga. Untuk melancarkan hal tersebut, kemampuan komunikasi yang baik dari pemimpin menjadi penentu keberhasilannya. Terima kasih, Fauzan Nasir Aziza.